Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian materi IPA Sekolah 2. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri, Emilia Dwi Sofiati. Kemudian ada teman saya, Niken Ayu Lestari, dan Ibu Nanik Mariati. Konsep dasar pembelajaran. Yang pertama, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dan mengaitkannya dengan proses ekskresi sehingga dapat menjelaskan mekanisme serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada saat sistem ekskresi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan stimulasi. Yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi organ yang mengakibatkan gangguan sistem ekskresi manusia. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan definisi sistem ekskresi. Siswa mampu mengidentifikasikan berbagai organ pada sistem ekskresi. Siswa mampu menyebutkan struktur dan fungsi organ pada sistem ekskresi. Siswa mampu mengidentifikasikan keterkaitan hubungan antara struktur dan jaringan dengan fungsi organ pada sistem ekskresi. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan mekanisme ekskresi pada manusia. Pengertian sistem ekskresi. Ekskresi adalah proses pembuangan zat sisa metabolisme yang bersifat racun dan sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Seluruh sampah dalam tubuh dalam bentuk cairan atau urin dan keringat, gas atau karbon dioksida, dan zat padat harus diekskresikan. Proses ini sangat penting untuk menjaga kestabilan homeostatis dan mencegah kerusakan tubuh. Sistem ekskresi manusia terdiri dari 4 organ penting, di antaranya paru-paru, hati, kulit, dan ginjal, yang masing-masing memiliki peran berbeda-beda. Struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama ada ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam basa dan garam di dalam tubuh. Bagian-bagian ginjal. Ada 3, yaitu kulit ginjal, sumsum ginjal, dan rongga ginjal. Kulit ginjal atau korteks adalah bagian terluar dari ginjal yang terletak antara kapsul ginjal dan medula. Korteks merupakan tempat terjadinya penyaringan darah atau filtrasi. Di dalam korteks terdapat jutaan nefron yang terdiri dari badan Malpighi. Kemudian yang kedua, sumsum ginjal atau medula berperan dalam menyalurkan sisa hasil filtrasi dari tubulus collectivus ke calyx. Dan yang ketiga, rongga ginjal atau pelvis yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung sementara urin sebelum dialirkan ke kantong kemih melalui uretra. Proses pembentukan urin. Ada 3 proses, di antaranya filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi adalah tahapan penyaringan darah dari pengotorannya. Proses filtrasi terjadi pada glomerulus dan kapsula Bowman. Di dalam glomerulus juga terdapat beberapa proses lainnya, yaitu pengikatan kembali sel-sel darah, keping darah, dan protein plasma. Proses filtrasi akan menghasilkan urin primer. Yang kedua, reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dapat digunakan oleh tubuh dari urin primer hasil filtrasi, misalnya glukosa dan asam amino.
Proses reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal. Zat yang masih dapat digunakan tubuh tersebut akan dikembalikan lagi ke darah melalui pembuluh kapiler. Reabsorpsi menghasilkan urin sekunder. Yang terakhir ada augmentasi. Urin sekunder yang dihasilkan pada tubulus contortus proximal akan dialihkan ke tubulus contortus distal melalui lengkung Henle. Di tubulus contortus distal inilah augmentasi berlangsung. Augmentasi merupakan proses penambahan beberapa zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh pada urin sekunder. Proses augmentasi akan menghasilkan urin sesungguhnya yang akan dikeluarkan melalui ureter. Bisa kalian lihat di bawah adalah mekanisme dari pembentukan urin. Kandungan urin. Urin yang sehat akan mengandung zat-zat seperti air kurang lebih 95%. Kemudian ada zat sisa pembongkaran protein seperti urea, amonia, kreatinin. Kemudian bilirubin, zat warna kuning dari empedu. Kemudian ada garam dan zat yang bersifat racun atau toksin. Beberapa faktor yang mempengaruhi produksi urin adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah air yang diminum setiap saat. Semakin banyak kita minum air, maka makin besar kapasitas urin yang dikeluarkan. Dan sebaliknya, semakin sedikit air yang kita minum, volume urin yang dikeluarkan juga sedikit. Yang kedua, cuaca. Pada saat cuaca dingin, produksi urin cenderung bertambah. Sedangkan ketika cuaca panas, maka produksi urin cenderung berkurang. Yang ketiga, kemampuan hormon antidiuretik atau ADH. Hormon ADH merupakan hormon yang mengatur kadar air dalam darah. Jika tubuh kekurangan hormon tersebut, maka produksi urin akan mengalami penurunan. Yang keempat, garam. Banyaknya garam yang dikeluarkan dari darah berpengaruh terhadap keseimbangan tekanan osmosis saat pembentukan urin. Dan yang terakhir, stimulus. Stimulus atau syaraf yang dapat meningkatkan tingkat kecemasan atau ketakutan sehingga produksi urin cenderung menaik. Organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Fungsi kulit sebagai organ sistem ekskresi adalah untuk mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebih melalui keringat, agar kita terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh. Keringat biasanya keluar ketika kita melakukan aktivitas, seperti berolahraga atau berjemur di bawah sinar matahari. Bagian-bagian dari kulit. Ada 3, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis atau kulit ari adalah sebuah lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk adalah sebuah sel-sel mati yang mudah mengelupas dan tidak mengandung pembuluh darah serta serabut saraf, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Yang kedua, dermis atau lapisan kulit cangat adalah sebuah lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan ini lebih tebal daripada lapisan epidermis dan terdiri dari beberapa jaringan, termasuk pembuluh kapiler yang bertugas untuk menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Kemudian kelenjar keringat yang bertugas untuk menghasilkan keringat, kelenjar minyak yang akan menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering, pembuluh darah untuk mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan, ujung-ujung saraf yang meliputi ujung saraf peraba, perasa, rasa nyeri, rasa panas, dan rasa sentuhan. Yang terakhir adalah hipodermis atau lapisan bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis, di antaranya lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis yang dibatasi oleh sel lemak. Dan lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan, sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Yang ketiga adalah paru-paru. Dalam sistem ekskresi,
paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ketika bernapas melalui hidung atau mulut, terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang masuk melalui hidung pergi menuju trakea melewati tenggorokan. Di trakea, udara akan dibagi-bagi ke dalam saluran-saluran udara yang disebut saluran bronkus dan langsung memasuki paru-paru. Di paru-paru ini, udara akan terbagi lagi ke dalam bronkiolus menuju ke alveolus atau kantong udara. Alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Dalam alveolus, oksigen akan diserap oleh pembuluh darah lalu disalurkan ke jantung. Kemudian, organ jantung akan memompa oksigen untuk sel-sel tubuh. Proses penggunaan oksigen dan sel-sel jantung tubuh itulah yang akan menghasilkan karbon dioksida. Lalu karbon dioksida tersebut akan diserap oleh darah dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan napas bersama uap air. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Niken Ayu Lestari. Organ selanjutnya yaitu hati. Hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Di dalam hati, hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak akan diuraikan menjadi globin, zat besi, dan senyawa hemin. Hemoglobin merupakan protein yang mengandung zat besi pada sel darah merah. Zat besi akan disimpan di dalam hati atau dialirkan menuju sumsum tulang belakang, sedangkan globin digunakan untuk membentuk sel darah merah baru dan metabolisme protein. Sementara itu, senyawa hemin akan diubah menjadi zat warna pada empedu, yaitu bilirubin dan biliveridin. Organ hati juga berfungsi mengubah amonia atau NH3 yang berbahaya jika berada di dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Amonia tersebut dihasilkan dari proses metabolisme asam amino. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut oleh darah menuju ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Fungsi utama dari hati itu sendiri yaitu memproses metabolisme tubuh. Selain metabolisme tubuh, fungsi hati manusia antara lain yang pertama memecah lemak agar mudah diserap, yang kedua memproduksi cairan empedu. Cairan ini itu membantu usus halus menyerap dan memecah lemak, kolesterol, dan beberapa vitamin. Yang ketiga menyimpan vitamin dan mineral. Vitamin yang disimpan dalam hati diantaranya ada vitamin A, D, E, K, dan B12. Asam folat juga disimpan dalam hati. Yang keempat, memecah hemoglobin dan merubahnya menjadi bilirubin. Sel darah merah yang sudah tua akan dihancurkan dalam organ hati. Yang kelima, organ hati membantu tubuh dalam menyaring darah. Zat-zat berbahaya yang ada di obat dan di alkohol disaring dalam organ ini, merupakan tempat penyimpanan dari karbohidrat. Zat ini kemudian dipecah menjadi glukosa. Selanjutnya ada bagian-bagian dari hati. Yang pertama ada lobus kanan. Lobus kanan itu merupakan bagian terbesar dari hati yang mempunyai ukuran 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Yang kedua ada lobus kiri yang merupakan bagian hati yang mempunyai bentuk lebih runcing dan kecil ditimbang lobus kanan. Lobus kiri dan kanan dipisahkan oleh ligamen falciform. Yang ketiga ada lobus caudatus yang memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan lobus kanan dan kiri. Posisinya memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama atau vena cava inferior. Yang keempat ada lobus kuadrat. Letaknya berada lebih rendah dari lobus caudatus dan terletak di sisi belakang lobus kanan sampai membungkus kantong empedu. Lobus kuadrat dan caudatus jarang terlihat pada gambar anatomi karena letaknya yang berada di belakang lobus kiri dan kanan. Yang kelima ada vena centralis, yaitu pada bagian tengah setiap lobulus vena nantinya bersatu menjadi vena yang besar, yaitu vena hepatica dan mengarah ke dalam vena cava interior. Yang keenam ada lacuna, merupakan ruangan yang memisahkan antara satu lobulus
dengan lobulus lainnya. Yang ketujuh ada diafragma, yang merupakan jaringan otot yang memisahkan dada dari perut. Dan yang terakhir ada arteri hepatika, yang merupakan sebuah arteri yang berfungsi dalam mendistribusikan darah ke hati, pankreas dari empedu, serta lambung bagian duodenum dari usus halus. Berikut beberapa gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Yang pertama ada nefritis. Nefritis merupakan penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis juga mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah atau uremia, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu atau edema. Upaya penanganan nefritis adalah dengan proses cuci darah atau pencakokan ginjal. Yang kedua ada batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau pelvis renalis, saluran ginjal atau kandung kemih. Batu ginjal berbentuk kristal yang tidak dapat larut. Endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral, kekurangan air minum, serta sering menahan kencing. Upaya mencegah terbentuknya dengan meminum cukup air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi pada garam dapat memicu terbentuknya batu ginjal, serta tidak sering menahan kencing. Yang ketiga ada albuminuria. Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Albuminuria dapat terjadi akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh, sehingga memperbesar kerja ginjal. Mengkonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C dapat membuat glomerulus harus bekerja lebih keras sehingga meningkatkan resiko kerusakannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria adalah dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi, serta pola hidup sehat dan mengatur keseimbangan gizi. Selanjutnya ada hematuria. Hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hal ini disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Hematuria juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Upaya pencegahan hematuria dapat dilakukan dengan segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil, membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur, serta banyak minum air putih. Ketika seorang sakit hematuria, maka penanganan yang diberikan adalah dengan memberi antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Yang kelima ada diabetes insipidus. Penyakit ini disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air masuk ke dalam tubuh sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus. Upaya penanganan diabetes insipidus yaitu dengan meningkatkan konsumsi cairan untuk mencegah dehidrasi, memberikan hormon antidiuretik untuk menghentikan produksi urin berlebih. Selanjutnya ada kanker ginjal yang merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan juga dapat mempengaruhi kerja organ lainnya jika kanker ini menyebar sehingga dapat menyebabkan kematian. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Yang ketujuh ada jerawat. Jerawat atau akne vulgaris merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Jerawat dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit sehingga berpotensi terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan berlemak, dan lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan serta menjaga aktivitas tubuh. Selanjutnya ada biang keringat. Biang keringat itu terjadi karena kelenjar keringat tersumbat
oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Keringat yang terperangkap tersebut menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal. Sel-sel kulit mati, debu, dan kosmetik juga dapat menyebabkan terjadinya biang keringat. Upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan kulit, menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar, atau apabila kulit berkeringat, segera keringkan dengan tisu atau handuk. Apabila terkena biang keringat, maka dapat diobati dengan memberi bedak atau salep yang dapat mengurangi rasa gatal. Yang terakhir ada manfaat ekskresi bagi tubuh manusia. Yang pertama yaitu membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh. Yang kedua mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh atau osmoregulasi. Yang ketiga mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran normal atau termoregulasi. Dan yang keempat ada homeostatis. Kesimpulan, sistem ekskresi adalah proses pembuangan zat sisa metabolisme yang bersifat racun dan sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Organ yang berperan adalah paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Ginjal berfungsi menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah. Kulit berfungsi mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebih melalui keringat. Paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Hati berfungsi memproses metabolisme tubuh. Gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi diantaranya nefritis, patu ginjal, albuminuria, hematuria, diabetes insipidus, kanker ginjal, jerawat, dan biang keringat. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.